Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome my YouTube channel guys. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIM 19310400059. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya mengambil jurusan penjas kesrek. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Siti Raihan, dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Baiklah, jadi materi yang diberikan itu adalah tugas-tugas perkembangan, di mana kita harus mengetahui tugas-tugas perkembangan itu. Di sini saya mengambil pengertian tugas-tugas perkembangan menurut salah satu ahli dan secara umum. Menurut Elizabeth B. Hulloch 1978, tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar untuk menetapkan identitas diri. Sedangkan secara umum, tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas ini berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal akan membawa ketidakbahagiaan dan menimbulkan penolakan serta kesulitan untuk menuntaskan tugas berikutnya. Setelah kita mengetahui apa itu tugas perkembangan, kita juga harus mengetahui sumber faktor-faktor perkembangan. Sumber faktor-faktor perkembangan itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, kematangan fisik. Yang kedua, tuntunan masyarakat secara kultural. Yang ketiga, tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. Yang keempat, tuntunan norma-norma agama. Selanjutnya, kita harus mengetahui tugas-tugas perkembangan pada anak. Hafigus membagi tugas-tugas perkembangan dalam rentang kehidupan manusia, yang terdiri dari yang pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan sarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Alat-alat pencerna makanan dan alat-alat pembunya telah matang untuk memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Diperlukan kematangan otot-otot dan alat-alat bicara untuk dapat mengeluarkan suara. Yang keempat, mencapai kestabilan jasmania. Untuk mencapai kestabilan jasmania, bagi anak diperlukan waktu sampai usia 5 tahun. Dalam proses mencapai kestabilan jasmania, bagi orang tua harus memberikan perawatan intensif, baik menyangkut pemberian makanan bergizi maupun pemeliharaan kebersihan. Yang kelima, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Untuk mencapai kemampuan tersebut diperlukan kematangan sistem saraf, pengalaman, dan bimbingan dari orang dewasa. Yang keenam, belajar membedakan benar dan salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Apabila anak bertambah besar, ia harus mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Sebab sebagai makhluk sosial atau bermasyarakat, manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan atau keperluan sendiri, tapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Sesuatu yang mampu mengembangkan hati nurani anak adalah suri teladan dari orang tua dan bimbingannya. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan pada remaja. Tugas-tugas perkembangan pada remaja terdiri dari yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesepuluh, memperoleh seperangkat nilai dan sistematika sebagai petunjuk dan pembimbing dalam bertingkah laku. Yang kesebelas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal ini hampir sama dengan tugas perkembangan pada masa remaja. Berikutnya, tugas perkembangan pada masa dewasa akhir, yaitu memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi anak yang bertanggung jawab
dan berbahagia. Yang keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Dan yang terakhir adalah tugas-tugas perkembangan pada orang tua atau usia lanjut. Tugas perkembangan pada orang tua yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Yang kelima, memelihara kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Yang keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Yang ketujuh atau terakhir, kesiapan menghadapi kematian. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan dari tugas yang diberikan oleh dosen saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.